Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Hijrahku Kreasiku Projects DIY. Di video kali ini, saya ingin menunjukkan cara membuat rak untuk menaruh set-top box seperti ini ya. Sobat bisa melihat, ini terbuat dari papan multiplex, dilapisi dengan wall sticker atau wallpaper sticker. Seperti ini desainnya, di atas kita bisa menaruh remote ya. Seperti apa cara membuatnya? Ikuti terus video ini ya. Datar, kita perlu untuk membuat bagian kiri bawah. Lanjutkan untuk proses tempatkan gembok ya dengan perkakas bawah ini ya. Saat penggunaan pertama-tama kita coba ukur dulu ya untuk ukuran set-top box ini. Kita gunakan penggaris. Untuk set-top boxnya ukurannya ini adalah 17 x 10 x 4 cm. Sedangkan rak dinding yang akan kita buat ukurannya 25 x 15 x 10 cm. Inilah papan multiplex yang kita siapkan ya. Saya menggunakan bracket siku dan juga finishing nanti menggunakan wallpaper sticker. Sekarang kita akan coba haluskan dulu ya untuk papan multiplexnya. Kita haluskan menggunakan mesin amplas seperti ini. Kita haluskan bagian permukaannya. Ini penting ya sobat, kita harus haluskan bagian permukaan karena nanti kan ada finishing menggunakan wallpaper sticker sehingga permukaannya harus halus ya. Sekarang kita akan memotong ya untuk papan multiplex ini. Kita akan garis dulu, kita tandai sesuai dengan ukuran rak yang ingin kita buat ya. Kita akan potong terlebih dahulu untuk papan multiplex ini menggunakan mesin jigsaw ya. Saya menggunakan mesin jigsaw seperti ini agar pekerjaan bisa lebih cepat dan mudah ya. Kita perlu memotong papan multiplex ini ya sesuai dengan ukuran rak yang kita buat. Kita akan memerlukan beberapa kali pemotongan ya. Simak terus sobat. Untuk memotong papan multiplex ini, sobat bisa pakai ya alat-alat potong seperti gergaji biasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada mesin jigsaw ya mungkin bisa dimanfaatkan ya. Setelah tadi dipotong, dihaluskan ya dengan menggunakan amplas. Sekarang kita masih akan melakukan pemotongan-pemotongan. Untuk memotong papan multiplex secara lurus ya, sobat bisa pakai alat bantu sih, menggunakan papan penahan seperti itu atau penggaris yang panjang juga bisa. Tapi karena saya ingin cepat ya, saya gunakan cara manual saja. Dan sekarang kita masih akan melakukan proses pemotongan papan ya, sesuai dengan ukuran dari rak yang akan kita buat. Desain raknya 2 tingkat ya sobat. Di bagian bawah kita bisa letakkan set-top boxnya, sedangkan di atas nanti akan bisa dipakai untuk menaruh berbagai benda ya, termasuk remote atau lainnya juga bisa. Kita akan masih terus melakukan proses pemotongan untuk multiplex ini. Setelah dipotong, saya gunakan amplas ya untuk menghaluskan bagian tepi. Lalu sekarang kita akan buat sebuah pola melengkung ya sobat. Ini menggunakan mata gerinda. Sekarang kita akan coba untuk potong ya bagian jalur garis yang melengkung tadi. Masih menggunakan mesin jigsaw.
Inilah kelebihan daripada mesin jigsaw ya sobat, sehingga kita bisa memotong secara melengkung. Lalu kita haluskan ya bagian yang sudah dipotong tadi menggunakan amplas. Oke, untuk tahap berikutnya kita akan lakukan laminasi ya pada papan multiplek ini. Sebelumnya kita pastikan dulu sudah halus ya bagian permukaannya. Saya menggunakan wallpaper stiker ya, seperti ini sobat. Ini bisa dicari di toko online, bervariasi sekali untuk motifnya. Tapi saya pilih yang berwarna coklat seperti ini. Ada serat kayunya ya, sehingga terlihat lebih alami. Seperti ini untuk caranya. Perlahan-lahan saja menggunakan KP untuk menempel wallpaper stiker ini. Kita beri penekanan-penekanan pada bagian permukaannya. Kita ratakan lalu kita balik ya, dan kita gunakan cutter untuk memotong bagian pinggir-pinggir yang berlebih seperti ini. Dan inilah hasilnya untuk proses laminasi menggunakan wallpaper stiker. Terlihat cukup bagus ya, terlihat rapi. Sekarang kita akan lakukan cara yang sama pada bagian sebaliknya. Kita akan potong dulu wallpaper stikernya sesuai dengan ukuran dari papan multipleknya ya. Kita buka, kita ratakan dulu bagian pinggir gunakan KP. Kita beri penekanan seperti ini, lalu kita potong ya bagian pinggirnya menggunakan cutter. Terlihat bagus ya sobat. Oke, sekarang kita akan laminasi juga ya untuk bagian papan multiplek lainnya. Caranya masih sama seperti tadi. Ini saya percepat saja ya sobat. Menggunakan wallpaper stiker ini praktis ya sobat, sehingga tampilan dari papan multipleknya nanti akan lebih bagus dengan motif yang sesuai dengan keinginan kita ya. Di toko online wallpaper stiker ini cukup mudah ya ditemukan ya. Harganya juga terjangkau dan pemasangannya juga cukup mudah ya sobat. Oke, tahap berikutnya kita akan lubangi ya bagian papan multiplek di bagian dasar, karena kita akan sediakan lubang untuk jalur dari kabel ya, sehingga kita harus lubangi bagian belakang dari papan ini. Saya menggunakan mata bor Forstner ya sobat untuk melubangi papan ini. Saya percepat saja ya. Ini akan memakan waktu yang cukup lama dan debunya juga banyak sekali ya. Pastikan sobat sudah menggunakan masker. Lebih baik menggunakan masker respirator ya, agar debunya tidak terhirup. Dan kita gunakan vakum untuk mengurangi debu yang menempel. Dan inilah hasilnya untuk lubang dari papan ini. Sekarang tahap berikutnya adalah kita lakukan laminasi ya pada area permukaan yang tadi sudah kita lubangi menggunakan laminasi wallpaper stiker. Seperti ini caranya sobat, sama ya seperti tadi caranya. Kita gunakan cutter. Lalu untuk bagian yang tadi sudah kita lubangi, kita gunakan cutter ya untuk kita buang bagian yang tidak diperlukan dari wallpaper stiker ini. Ada 2 lubang ya yang saya buat. Kita gunakan cutter dan seperti inilah hasilnya untuk jalur kabel ya sobat. Oke, sekarang tahap berikutnya adalah kita akan mulai merakit dari potongan-potongan papan ini. Seperti ini caranya sobat. Kita gunakan skrup ya. Kita lubangi dulu untuk bagian papannya, lalu kita gunakan skrup agar kedua papan bisa menempel dengan kuat ya. Kita perlu lubangi dulu ya sobat, agar pada saat penyekrupan papannya tidak pecah ya, dan juga memudahkan pada saat menyekrup. Oke, sekarang
ini bagian untuk ambalan atas ya. Kita sekrup menggunakan bore cordless seperti ini. Sobat juga mungkin bisa menggunakan cara lain ya, seperti obeng. Tapi kalau kita pakai bore cordless, kita bisa lebih cepat ya untuk pengerjaan dan lebih mudah. Kita sekrup pada bagian titik-titik yang bersambungan dari kedua papan. Dan ini di bagian belakang kita tutup juga ya menggunakan papan atau kayu juga bisa. Sekarang kita akan lakukan penyekrupan lagi ya. Ada 4 titik yang kita akan sekrup di setiap ujung-ujungnya, sehingga ini bisa kuat sekali ya sobat. Oke, seperti inilah hasilnya. Sobat sudah bisa melihat ya sekilas untuk rak dari set-top box ini sudah kita lakukan finishing juga atau kita laminasi dengan wallpaper stiker. Dan seperti inilah hasilnya. Ini bisa mungkin kita bisa letakkan di meja saja, atau mungkin kalau sobat mau kita bisa tempelkan di dinding ya. Saya menggunakan bracket siku seperti ini dari besi. Kita akan pasang dulu ya untuk bracket sikunya. Nanti kita akan tempelkan atau kita pasang di dinding. Seperti biasa ya sobat, untuk melakukan penyekrupan saya biasanya melakukan pengeboran dulu ya, atau melubangi bagian papan. Setelah dilubangi sedikit baru bisa kita sekrup dengan mudah ya. Karena kalau tidak dilubangi dulu agak sulit untuk bagian sekrupnya untuk bisa masuk. Oke, seperti ini untuk raknya sudah terpasang dengan bracket sikunya. Sekarang kita akan pasang ya untuk di bagian dinding. Kita akan bor dulu ya. Ini menggunakan mata bor beton atau mata bor untuk tembok. Kita masukkan visernya. Saya menggunakan 2 buah viser saja ya di bagian kanan dan kiri seperti ini. Ini sudah cukup kuat ya, karena hanya untuk menaruh set-top box saja yang bobotnya tidak terlalu besar ya. Kita gunakan water pass, ini sudah terlihat datar. Sekarang kita akan coba pasang ya set-top boxnya di sini. Untuk perkabelan kita manfaatkan bagian lubang di bagian belakang. Kita pasang. Oh ya, sekedar informasi saja ya sobat, pemerintah akan melakukan analog switch off atau mematikan siaran TV analog ya, beralih ke siaran TV digital ya, sehingga kita akan memerlukan set-top box seperti ini untuk bisa menangkap siaran TV digital. Bisa menggunakan antena rumah atau antena biasa ya, antena dalam rumah seperti ini yang saya pakai. Ini sudah bisa untuk menangkap siaran TV digital ya. Dan untuk set-top box ini sendiri sudah pernah saya buat ya untuk video unboxing dan tes menyalakan set-top box ini. Apa aja fitur-fiturnya, di bagian belakang ada port apa saja. Bisa sobat-sobat saksikan ya di video unboxing tersebut. Oke, dan inilah rak set-top box yang sudah kita buat ya dari papan multiplex dan finishing wallpaper stiker. Kita taruh di dinding. Terima kasih kepada sobat-sobat sekalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sobat-sobat sekalian. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, sobat bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.